kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan sangat berkenan bagi mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya yang membahas terkait asuransi syariah begitu ya. Karena setelah dipelajari begitu, asuransi syariah ini atau takaful ternyata memiliki spektrum yang luas dan filosofi yang sangat mendalam. Harapan kami dengan terselenggaranya acara ini dari para mahasiswa maupun dari pihak asosiasi maupun dari pihak perbankan syariah begitu ya, saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan maupun penelitian, karena tidak bisa dipungkiri keberadaan kampus merupakan peran sentral dalam mengedukasi masyarakat. Nah, kerjasama ini kami harapkan akan terus berlangsung karena tidak bisa dalam jangka pendek saja, tapi pendidikan merupakan kerjasama jangka panjang dan hasilnya juga akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Baik, ini sekalian pembukaan atau seperti apa, Mbak? Atau Sambutan saja, Pak. Sambutan saja, oke, baiklah. Begitu kurang lebih saya sampaikan. Selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pihak AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, atau yang mewakili. Dipersilakan. Maaf, karena suatu hal dari pihak AASI berhalangan hadir, kita lanjutkan saja kepada sambutan yang terakhir oleh Bapak Ketua Pelaksana Webinar Penyuluhan Studi Takaful Global kepada Bapak Azhar Alam SELCMSI. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami ingin izin menyelenggarakan ya webinar studi takaful global yang berangkat dari riset-riset kami sebelumnya terkait studi takaful global. Yang pertama, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, memang saya sampaikan sebenarnya teman-teman ASI kita berkoordinasi dengan baik ya sejak sebulan atau 2 bulan terakhir ini, namun kendala kesibukan dari pihak mereka dan beberapa saya kira beberapa jajaran direksi dari AASI juga sedang mempunyai kesibukan ya, dan beberapa juga kita lihat, kita update di akun Instagramnya, masih ada beberapa misalnya Bapak Direktur yang Bapak Ketua AASI yang sakit dan lain sebagainya. Maka mereka berhalangan untuk bisa kontribusi lebih banyak, namun komunikasi telah kami jalankan 1 bulan terakhir, dan intinya mereka mendukung sekali kegiatan karena memang salah satu tugas di antaranya Asosiasi Asuransi Syariah adalah penguatan literasi dari asuransi syariah sendiri. Baik, kemudian saya sebagai selaku ketua tim peneliti, memang asuransi syariah ini adalah salah satu bagian dari industri yang memperkuat ekosistem dari ekonomi syariah di Indonesia. Namun demikian, porsinya yang masih sangat kecil dan belum banyak menjadi perhatian, itu yang mendorong kami mengapa kita bersemangat meneliti hal ini. Dan saya kira ini sangat-sangat baik sekali dan memiliki konsep yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional yang nantinya akan dipaparkan. Namun uniknya dalam studi ini adalah kami mengcapture tidak hanya asuransi syariah yang ada di Indonesia saja atau satu case saja. Justru kami melakukan studi yang mencoba merangkum secara global ya, sehingga kemudian kita ketahui bahwasanya perkembangan asuransi syariah itu tidak hanya di Indonesia ataupun mungkin di Malaysia, namun mulai sangat menyebar dan hampir kita temukan di setiap benua mulai berpikir untuk adanya asuransi syariah, dan ini kedepannya juga akan sangat berkembang. Nah, baik para peserta dan penyimak yang ada di webinar studi takaful global ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga acara ini bisa bermanfaat ya bagi para rekan-rekan semuanya,
dan juga menjadi amal jariah dan amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara pagi hari ini, peserta harus mengisi link presensi terlebih dahulu yang akan dikirimkan di room Zoom setelah pembicara selesai. Baiklah, tiba acara inti pada pagi hari ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Arumawadati Muthaharoh. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Aini selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Arumawadati Muthaharoh, semester 6, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi teman-teman peserta webinar penyuluhan studi takaful global. Apa kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pastinya teman-teman sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh 3 pemateri kita yang luar biasa. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi webinar kali ini, yang mana pada webinar kali ini berjudulkan Webinar Penyuluhan Studi Takaful Global dengan topik yaitu Analisis Bibliometrik dan Sistematik Review Studi Efisiensi. Baik teman-teman semua, materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Azhar Alam selaku dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Francisca Putri Handayani, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Kak Fikri Ainul Kolbi. Alhamdulillah kepada ketiga pemateri tersebut sudah di tengah-tengah kita. Sebelum masuk ke penyampaian pemateri dari Bapak Azhar dan Kak Francisca, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 15 menit. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Azhar dan Kak Francisca untuk memaparkan. Baik, Francisca. Apakah suara? Ya, terdengar. Tapi kurang jelas. Tes. Yang lainnya apa terdengar? Kurang terdengar. Belum dengar? Nah ini? Belum, Mbak. Oh belum ya. Atau mungkin ini materi kedua dulu aja mungkin. Fikri siap mungkin atau mungkin tunggu Francisca untuk ini apa namanya tes coba suara. Tes apa sudah terdengar sekarang? Nah sudah terdengar. Ya. Sudah ya. Saya izin share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Si proses belum. Oke. Sudah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih pula untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar penyuluhan pada hari ini. Baik, di sini nanti saya dengan Pak Azhar akan bersama-sama menyampaikan sedikit penelitian yang sudah kami lakukan. Itu penelitian mengenai studi takaful ya, dengan melakukan tinjauan bibliometrik. Kenapa kami sampaikan sedikit penelitian kami ini? Karena memang dalam forum ini kami tidak menyampaikan seluruh poin yang kami teliti dalam penelitian kami sebelumnya gitu. Akan tetapi kami hanya menyampaikan beberapa poin saja karena memang untuk penelitian kami ini sedang dalam tahap proses penerbitan gitu ya. Jadi kami rasa hanya beberapa poin saja yang kami anggap penting dan untuk bisa diketahui sebagai pengetahuan untuk kita bersama seperti itu. Baik, langsung kita mulai saja. Nah, penelitian yang sudah kami lakukan ini berjudul Sejarah dan Perkembangan Riset Takaful Tinjauan Bibliometrik. Sebelumnya, sebelum kita memasuki dalam pembahasan hasil dan penelitian, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu secara garis besar lah pengertian mengenai takaful gitu. Karena mungkin memang sudah banyak dari kita yang mengetahui apa itu takaful, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa dari kita di sini itu belum mengetahui apa itu takaful seperti itu. Jadi perlu kita sampaikan sedikit mengenai pengertian dari takaful. Nah, pengertian takaful itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kafal yang berarti saling menjamin. Nah, di Indonesia sendiri takaful ini dikenal dengan istilah asuransi syariah. Nah, pasti ketika kita mendengar kata asuransi sudah tahu gitu ya, mungkin secara teknisnya seperti ini. Tapi ternyata asuransi konvensional dan asuransi syariah ini memiliki perbedaan konseptual. Dalam asuransi syariah itu tidak dikenal dengan adanya atau tidak adanya perjualbelian resiko gitu. Jadi resikonya itu tidak dipertukarkan atau diperdagangkan di takaful, akan tetapi perusahaan ini hanya berperan sebagai pengelola dana atas nama peserta takaful gitu. Jadi perusahaan asuransi di sini tidak mengambil resiko, tetapi hanya sebagai pengelola resiko seperti itu. Nah, prinsip yang digunakan dalam takaful ini adalah prinsip ta'awun, kerjasama, dan juga tabaruk atau sedekah. Kemudian lanjut kepada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis bibliometrik dengan melakukan pemetaan penelitian terkait dengan takaful yang terindeks Scopus. Jadi data yang kami gunakan dalam penelitian ini hanyalah data-data yang terindeks Scopus, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga tentang analisis bibliometrik. Kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita hanya akan menyampaikan gitu apa yang kita tahu mengenai analisis bibliometrik ini dan juga penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya seperti itu. Nah, analisis bibliometrik atau istilah bibliometrik ini pertama kali diciptakan oleh Pritchard, yaitu pada tahun 1969 yang menggantikan istilah klasik statistical bibliografi. Nah, analisis bibliometrik ini juga memungkinkan gitu untuk peneliti mendapatkan ide penelitian baru. Kemudian juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam suatu disiplin ilmu dan juga bisa memberikan kontribusi langsung ke lapangan. Kemudian kita lanjut pada alur kerja. Alur kerja yang pertama yaitu kita menentukan kata kunci pencarian. Nah, kata kunci pencarian yang kita gunakan dalam penelitian ini itu ada 3, yaitu ada takaful, Islamic insurance, dan juga syariah insurance. Kenapa kita pakai 3 kata kunci sekaligus? Karena ketika kita hanya memakai satu kata kunci, itu kemungkinan data yang akan kita dapatkan lebih sedikit dan lebih sempit gitu. Jadi untuk memperluas cakupan data yang akan kita gunakan dalam analisis bibliometrik, maka kita menentukan 3 kata kunci. Karena memang ketiga kata kunci ini memiliki definisi yang sama, hanya mungkin penggunaannya saja di beberapa negara mungkin ada yang berbeda, seperti ini. Jika di Indonesia kita mengenal adanya asuransi syariah, tapi tidak semua orang Indonesia itu tahu gitu apa itu takaful. Mungkin di beberapa negara mereka lebih familiar dengan istilah takaful seperti itu. Jadi untuk memperluas cakupan data akan kita pakai dalam penelitian analisis bibliometrik ini. Kemudian setelah kita menentukan kata kunci pencarian, kita akan mendapatkan hasil pencarian awal. Di hasil pencarian awal ini kita mendapatkan sekitar 400-an lebih gitu ya
data dari hasil pencarian awal. Dari 400-an data ini, kita tidak serta-merta masukkan semua atau kita analisis semua menggunakan analisis bibliometrik itu, tapi kita perlu melakukan penyempurnaan hasil pencarian. Kenapa kita perlu melakukan penyempurnaan? Karena untuk mengantisipasi tidak adanya dokumen yang ganda ataupun untuk mengantisipasi dokumen yang mereka tidak membahas mengenai takaful. Jadi kita harus memastikan bahwa dokumen itu tidak ganda dan dokumen itu memang benar-benar membahas mengenai takaful seperti itu. Kemudian setelah kita sempurnakan, kita dapatkan 300-an lebih dokumen. Kemudian setelah itu kita susun data statistik awal dan kita analisis data. Nah, analisis data ini kita menggunakan alat-alat diantaranya ada Post Viewer, kemudian Tabliss or Paris, dan juga dengan bantuan Microsoft Office Excel. Kemudian kita lanjut dalam hasil pembahasan. Yang pertama itu ada evolusi studi takaful, ya. Ternyata pengertian ataupun gagasan mengenai takaful itu pertama kali diprakarsai oleh seorang sarjana Islam pertama, yaitu Ibnu Abidin pada tahun 1836. Nah, Ibnu Abidin ini memberikan penjelasan mengenai definisi, ide, landasan hukum kontrak dalam asuransi syariah. Kemudian berlanjut pada tahun 1979, ini di Sudan dan Uni Emirat Arab mengembangkan perusahaan asuransi syariah pertama kali di dunia. Kemudian berlanjut pada tahun 1884, ini undang-undang tentang takaful pertama kalinya diluncurkan atau diterbitkan oleh Malaysia. Kemudian juga pada tahun 2007 itu ada publikasi pertama mengenai model takaful. Kemudian berlanjut dalam jumlah publikasi berdasarkan tahun penelitian, dapat kita lihat dalam tabel ini bahwa ternyata jumlah publikasi itu terbanyak pada tahun 2020 dan juga tahun 2017 itu. Seperti itu. Baik, mungkin sekian, bisa dilanjut Pak Azhar. Ya, tolong di next slide. Oke. Kemudian ini saya menjelaskan beberapa slide selanjutnya ya. Tadi sebenarnya sebagai tambahan untuk evolusi studi takaful tadi memang tambahan dari bibliometrik ya. Jadi di bibliometrik itu memang cenderung sebenarnya adalah pemaparan dari kuantitatif data secara distribusi frekuensi, namun evolusi studi takaful tadi ingin menjelaskan tentang lebih ini lagi lah sebagai pembukaan untuk menjelaskan tentang sebenarnya sudah dari dulu gitu ya. Cuma memang publikasi yang tercatat di Scopus ataupun database berreputasi itu baru mulai di tahun 90-an hingga kemudian agak mulai sangat ditemukan meningkat di tahun 2020 hingga saat ini ya. Mungkin karena agak sedikit 2021 agak sedikit mulai berkurang karena ada pandemi, tapi saya kira trennya selalu naik. Artinya setiap tahun ini untuk kumulatif, artinya ada penambahan publikasi tentang takaful dari waktu ke waktu. Nah, mungkin next slide. Next slide. Oke. Nah, ini di antara karakter publikasi bibliometrik, salah satu yang disinggung yang utama juga adalah penulis yang paling produktif. Nah, penulis tentang asuransi syariah yang paling produktif, terutama yang berhasil dipublikasikan di database berreputasi seperti Scopus, diantaranya adalah didominasi oleh rekan-rekan dari negara Malaysia ya. Kalian bisa lihat di sana dominansi negara Malaysia dalam itulah kadang-kadang nanti kalau kalian siapa yang sektor leading takaful saat ini, salah satu negaranya adalah tentunya Malaysia karena mereka juga concern dalam penelitian. Ya, di antaranya Samad Syed Ahmad, Ghazali dan lain sebagainya, dan cukup bervariasi antara perguruan tingginya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya tingkat kepedulian terhadap industri takaful itu juga didominasi oleh penulis-penulis dari Malaysia. Baik, kemudian next slide. Nah, ini juga produktivitasnya ya, tadi kita sebutkan tadi sebaran yang cukup detail untuk berdasarkan latar belakang dari penulis dan lain sebagainya. Kalau untuk kali ini jumlah publikasi ya tadi hampir 16 publikasi untuk yang ditulis oleh si Salman tadi, sehingga itulah yang
Intinya kalau bahkan bibliometrik ini bagi teman-teman yang mungkin sebagian besar adalah mahasiswa, terutama kalau kalian ingin misalnya mendapatkan beasiswa di Malaysia gitu, kemudian S2 ataupun S3, kemudian membutuhkan supervisor, siapakah yang harus kami rujuk kalau seandainya kami berminat melakukan studi takaful? Maka orang-orang ini menjadi salah satu rujukan. Ataupun teman-teman kalau kalian mau submit publikasi, kemudian diminta reviewernya siapa, tentunya nama-nama ini karena mereka punya publikasi yang banyak di tentang asuransi syariah, tentunya mereka bisa dianggap paling kompeten untuk mereview studi-studi tentang asuransi ya, asuransi syariah. Baik, kemudian next slide. Nah, kemudian analisis yang penting di bibliometrik adalah sitasi. Mengapa sitasi? Karena kita ingin menyampaikan dokumen mana yang paling sering menjadi rujukan oleh penulis-penulis lain, gitu ya, di akademik, karena memang sitasi itu merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap suatu kualitas dari tulisan misalnya, atau biasanya ketika tulisan itu semakin pertama kali atau semakin memiliki novelty sehingga banyak kemudian merujuk pada tulisan-tulisan tersebut. Nah, di sini tidak disebutkan ada judul tentang masalah validitas dan reliabilitas dari pilot testing dari kualitatif interview ya untuk di takaful. Maka takaful ini memang studi yang industri yang cukup berbeda dengan perbankan ya. Ada aspek-aspek lain yang sebetulnya mungkin ketika diteliti secara kualitatif itu akan semakin lebih bisa menjelaskan gambaran yang sebenarnya. Yang maka kemudian banyak yang merujuk terutama ditulis oleh si Diko di jurnal Qualitative Report. Kemudian yang lainnya tentunya masih concern pada nomor 2 itu adalah tentang masalah marketing dari takaful ya. Di antaranya adalah peran dari sosial media, kemudian dari mulut ke mulut, sehingga kemudian dan juga perspektif subjektif dari seseorang tersebut terhadap family takaful itu juga menjadi ini. Dan ini juga nanti akan ada penjelasannya selanjutnya ya. Nanti tolong doakan, ini kemarin kita sudah submit ke edisi revisi, semoga segera bisa dipublikasikan. Nanti insya Allah kita share di di grup insya Allah. Ya. Tapi kalau artikelnya yang Fikri insya Allah sudah bisa di-share. Kemudian next slide. Next slide. Kemudian ini negara, nah ini ya, dominasi Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia masih berada di urutan keempat. Ya, tetapi kalau kalian lihat dari jumlah penduduk, seharusnya penduduk Indonesia ini sudah hampir 300-an juta. Tapi masih minim publikasi tentang asuransi syariah. Masih didominasi Malaysia yang ya cukup jauh juga ya perbedaannya, 64% publikasi asuransi syariah itu didominasi oleh penulis-penulis dari Malaysia. Kemudian diikuti oleh Pakistan, Arab Saudi, kemudian Indonesia mengikuti masih urutan keempatnya. Bahkan bisa saja ini letaknya sama dengan Inggris, gitu ya. Padahal di Inggris itu jumlah populasi Muslim atau mungkin orang yang paling berminat yang sejatinya harusnya mempunyai concern di asuransi syariah itu lebih sedikit ya dibandingkan Indonesia yang terkenal dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Baik, kemudian selanjutnya next. Nah, ini menarik. Ini adalah salah satu ciri khas juga studi bibliometrik ya, yaitu tentang tren penelitian. Nah, di situ kalau kalian lihat ada gambar warna-warni ya, walaupun ini kadang kurang ini jelas mungkin ya karena nggak bisa di zoom ya. Tapi yang jelas ini adalah tren-tren yang kalau kalian lihat warna merah itu berarti semakin diminati ini gitu ya. Kemudian kalau semakin biru itu berarti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat topik tren penelitian yang awalnya itu adalah masih pada pemasaran niat, kemudian struktur equation model itu salah satu metode penelitian. Tren yang mulai baru di tahun 2017-2021 ya, tentunya yang paling terkini itu diantaranya adalah masalah efisiensi. Ya, data development analysis itu adalah metode analisis efisiensi. Kemudian corporate governance. Nah ini menarik, corporate governance itu adalah pengelolaan. Ya, jadi pengelolaan satu industri atau perusahaan asuransi syariah yang baik. Kemudian syariah, kemudian takaful keluarga,
attitude, dan mulai kepada service quality. Jadi inilah yang riset-riset yang terbaru atau menjadi lebih dominan di tahun 2017 dan 2021. Nah, ini kalian seperti ini di paper bibliometrik kalian bisa seandainya misalnya ya, tentunya sekarang efisiensi masih menjadi topik juga trending untuk diteliti di bidang asuransi syariah, tapi selain itu juga service quality dan juga attitude serta takaful keluarga. Baik, kemudian next slide. Next slide. Nah, kemudian beberapa studi literatur itu juga memiliki ciri khas satu selain tadi yang kita sebutkan ya. Di antaranya literatur itu baik bibliometrik ataupun sistematik, mereka pasti bisa atau seharusnya mampu memberikan gambaran apa yang diteliti selanjutnya. Nah, maka kami lihat dari data-data yang kami kumpulkan itu kami bisa melihat bahwasanya ada jadi produk takaful yang paling paling dominan itu family takaful. Kalian mesti tanya-tanya family takaful itu apa sih, atau takaful keluarga itu apa sih? Sebenarnya adalah asuransi jiwa syariah. Sebenarnya ya, jadi takaful keluarga, family takaful itu produk yang paling populer. Jadi memang maka kalau kalian lihat bahkan asuransi itu dibagi menjadi dua, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Ya. Kenapa? Kalau kerugian mungkin orang ini ya, tapi jiwa ini banyak orang tertarik karena orang ketika dia misalnya meninggal pada suatu saat di mana dia tidak tidak mempertimbangkan sebelumnya ya, kita tidak tahu kapan meninggal dunia, kemudian ada insentif atau dari istilahnya dari hasil gabungan pool orang-orang peserta asuransi. Ya, itu maka penting banget. Jadi family takaful, nah saya kira belum banyak. Itu paling dominan di riset, dilakukan riset di Malaysia, tapi di Indonesia masih sangat jarang. Ya, tapi juga makanya sangat penting. Saya kemarin itu lihat berita terbaru tentang Kresna Life, itu asuransi jiwa tapi konvensional ya, tapi bermasalah. Tapi asuransi syariah alhamdulillah tidak ada yang melaporkan masalah, tapi menarik untuk diteliti supaya dijaga bisa tetap performanya bagus. Kemudian diantaranya adalah efisiensi. Nah, inilah yang kemudian teman-teman dari studi bibliometrik kemudian kita akan di materi kedua tadi tentang masalah efisiensi studi tentang efisiensi asuransi syariah. Nah, kemudian di antaranya yang lain adalah modifikasi model produk takaful dan lain sebagainya, itu menjadi penting juga. Alhamdulillah Indonesia ini salah satu yang menginisiasi adanya penggabungan produk takaful dengan wakaf. Indonesia ini cukup unik ya. Mereka sangat kreatif. Di antaranya misalnya wakaf link sukuk itu juga produk asli Indonesia. Jadi original Indonesia lah ya, buatan dalam negeri gitu ya. Tapi sangat menarik gitu ya. Jadi sebenarnya itulah teman-teman semuanya. Jadi kita periset misalnya dari Indonesia, kita bisa melakukan bahkan membuat produk-produk yang mungkin bisa jadi rujukan dunia lain gitu ya. Kemudian efisiensi tadi juga sudah saya sebutkan, maka karena penting, karena kalau tidak efisien artinya dikhawatirkan sebuah perusahaan ataupun asuransi syariah itu akan mengalami kerugian dan kemudian ditakutkan bisa gagal bayar. Dan ini yang kita cegah gitu ya, supaya maka penting studi kajian efisiensi. Jangan sampai perusahaan asuransi syariah ini ketika tidak melakukan efisiensi bisa berdampak seperti kalian dengar misalnya masalah-masalah di asuransi konvensional ya, misalnya Bumi Putra, kemudian Jiwasraya dan sebagainya. Ya, tentu makanya asuransi syariah ini dua konsep yang berbeda, namun tetap harus kita juga sebagai pemerhati ekonomi syariah kita juga mengawal supaya mereka juga sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan hasil yang terbaik bagi umat. Gitu ya. Mungkin itu saja. Next slide, apa masih ada? Masihkah? Oh, udah, terima kasih. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Azhar dan Kak Francisca yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kesimpulan dari materi tersebut adalah takaful berkesempatan melakukan penelitian sistematik literatur review atau SLR terkait takaful keluarga dan efisiensi.
Takaful keluarga merupakan produk asuransi syariah yang paling populer dan dominan dibandingkan dengan produk lainnya. Selain kajian takaful keluarga, kajian efisiensi asuransi syariah perlu mendapat perhatian lebih dan perlu dikaji secara sistematis. Baik, yang selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Azhar dan Kak Fikri. Sebelum masuk ke penyampaian pemateri dari Bapak Azhar dan Kak Fikri, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan kembali bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 15 menit. Dan langsung ke sesi tanya-jawab terhadap dua materi. Kepada Pak Azhar dan Kak Fikri, saya silakan untuk memaparkan materinya. Suaraku kedengaran ya? Sudah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kali ini saya diberi kesempatan. Oh ya, tak lupa terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya dalam penyampaian hasil penelitian kami, saya dan Pak Azhar, dalam menyampaikan studi efisiensi dari industri asuransi syariah, tinjauan literatur sistematis. Saya share terlebih dahulu. Sudah muncul ya? Oke. Baik. Studi efisiensi dari industri asuransi syariah, tinjauan literatur sistematis. Sebelum saya memulai presentasi, bagi teman-teman yang ingin merujuk penelitian ini maupun ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang penelitian ini, kalian dapat mengunduh dan melihat pada website tersebut dalam businessperspective.org. Di sini alhamdulillah kami telah berhasil dalam menerbitkan penelitian tersebut dan kami terbitkan pada jurnal internasional di Business Perspective tersebut. Baik, sebelumnya penelitian ini itu asuransi syariah ini adalah upaya saling membantu antar perusahaan dengan peserta kumpulan untuk menolong individu yang membutuhkan bantuan. Nah, sesuai judulnya, kami mengangkat satu poin, yaitu efisiensi, yang mana efisiensi ini menjadi acuan lembaga keuangan syariah untuk menentukan apakah kinerja perusahaan tersebut telah optimal atau belum. Jadi, kami lebih mengerucutkan bagian efisiensinya dari asuransi syariah ini. Nah, dari sekian latar belakang yang kami ambil dalam penelitian ini, kami menyoroti satu penelitian yang dilakukan oleh Ansori pada tahun 2022 yang lalu, awal 2022 yang lalu, tentang tinjauan literatur sistematis asuransi syariah yang dilimitasi 20 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 2019. Nah, kami mengambil inspirasi dari penelitian tersebut dan membedakannya dengan mengambil kajian efisiensinya saja sebagai topik utamanya, dengan memetakan temuan tersebut dalam tema dan dapat tersintesis dengan lebih baik. Oke, lalu lanjut ke metode. Penelitian kami ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur sistematis. Nah, metode ini tuh berbeda dengan metode literatur biasa gitu. Tinjauan literatur biasa karena dia lebih berorientasi ke objektif, komprehensif, dan terkadang mirip dengan studi empiris. Nah, untuk lebih mendukung sebuah sistematis dari
tinjauan literatur kami menggunakan pernyataan Prisma. Jadi Prisma itu adalah kumpulan item yang mengumpulkan bukti dan laporan secara sistematis dan meta-analisis. Jadi kami ini menggunakan pernyataan mereka untuk merapikan sistem seleksi kami dalam menggunakan penelitian asuransi syariah ini. Nah, jadi yang pertama kami ini mengidentifikasi melalui pencarian di basis data. Basis data yang kami ambil ini dari Scopus.com. Jadi kami menggunakan satu sumber basis data yang hasilnya dengan kata kunci asuransi syariah atau Islamic Insurance dan takaful, kami mendapatkan 294 artikel dari website tersebut yang berasal dari jurnal dan proceeding. Lalu selanjutnya kami memfilter lagi dengan pengecekan plagiasi, dan alhamdulillah jurnal-jurnal tersebut tidak terdapat temuan plagiasi. Lalu kami seleksi lagi dengan seleksi yang pertama dan tereliminasi sebanyak 250 artikel. Seleksi yang pertama ini kami, kalau nggak salah karena ini udah tahun lalu ya, ini kami menyaring yang dapat diunduh atau tidak. Nah, kami melakukannya 2 kali. Yang pertama, hasil seleksi pertama itu kami mendapatkan 44 artikel. Dan yang kedua ini ternyata kami terdapat jurnal yang tereliminasi lagi sebanyak 11 artikel. Jadinya kita menemukan 33 artikel yang dapat diunduh. Dan setelah itu kami menyeleksi lagi yang hasilnya ternyata yang satu artikel ini, ada satu artikel lagi yang ternyata tidak dapat diunduh secara resmi. Artinya kita tidak mendapatkan izin dari autornya itu untuk mendapatkan artikelnya secara utuh seperti itu dan resmi. Akhirnya kami akhirnya mendapatkan 32 artikel yang secara resmi dan utuh dapat kita unduh dan kami teliti. Baik, ini selanjutnya dapat teruskan oleh Pak Azhar untuk hasil pembahasan serta penelitian masa depan. Silakan Pak Azhar. Ya. Baik, coba next slide. Apa namanya? Oke, jadi memang ini sedikit berbeda ya. Ini adalah studi literatur juga kalau dalam cakupan. Memang ada 3, sekira ada pembagian level ya. Kalau literatur umum biasa itu dia tidak sistematis, kemudian bibliometrik, dan ini sistematik literatur itu dia tapi tidak menggunakan meta analisis ya. Itu tingkatan yang keempat. Makanya ini tingkatan 3 dan memang memiliki kesulitan tersendiri ya. Walaupun demikian, saya kira juga publikasi kita ini juga masih jauh dari sempurna, tapi kita banyak belajar dari proses publikasi studi ini, dan semoga juga memperbaiki cara kita dalam melakukan systematic literature review di artikel-artikel yang lain. Nah, ini sebenarnya adalah judul yang kemudian muncul ya beriringan ya tadi di studinya Francisca, kemudian kita mulai melakukan kajian literatur sistematis untuk studi efisiensi asuransi syariah gitu ya. Sehingga apa sebenarnya hal ini sebenarnya bisa berguna untuk peneliti studi efisiensi asuransi syariah selanjutnya. Itu kira-kira saya harus bagaimana kalau saya meneliti efisiensi asuransi syariah maksudnya untuk kedepannya. Kemudian kita next slide. Jadi next slide. Nah, ini berbeda ya judulnya, meskipun tadi chartnya hampir bentuknya sama, tapi yang dimasukkan di sini adalah studi efisiensi asuransi syariah. Jadi lebih khusus ya teman-teman. Jadi makanya tadi kan asuransi syariah secara global. Kalau ini
studi perkembangan publikasi studi efisiensi asuransi syariah dari tahun ke tahun. Di sini kita ketahui 2018 paling dominan ya. 2020 mulai berkurang, tapi kemudian 2021 ada perkembangan lagi. 2022 belum banyak yang terpublikasikan mungkin ya, karena waktu riset kami. Intinya efisiensi mulai mendapatkan perhatian ya, karena memang sekali lagi efisiensi itu sangat penting untuk menjaga kelestarian atau menjaga sustainability dari atau keberlanjutan dari sebuah perusahaan termasuk asuransi syariah. Kemudian next selanjutnya. Nah, kemudian ini juga hampir mirip sih sebenarnya bagian sistematik literatur review itu ada bagian bibliometrik, tapi memang tidak sebanyak. Ya, kita tidak ada co-occurrence dan lain sebagainya yang warna-warna tadi tidak ada. Kita hanya menyampaikan gambaran penulis yang khusus membahas studi efisiensi. Dan ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau kita tadi lihat siapa ya tadi penulis yang terbanyak ya tentang asuransi, tapi ternyata dia bukanlah penulis terbanyak di bidang efisiensi asuransi syariah. Nah, ini lebih kepada si Hui San Lee ya, tapi tetap didominasi oleh teman-teman dari Malaysia gitu ya. Kemudian next slide selanjutnya. Kemudian subjek area ini juga masih dominan ekonometrik ya. Jadi memang kalau teman-teman mau studi asuransi syariah itu harus sedikit punya background ekonometrik yang baik ya, selain dari manajemen. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau kalian membahas efisiensi dari sudut yang lebih kualitatif, itu lebih ke umum seperti art humanities dan subjek area yang lain. Kemudian lanjut. Nah, ini lagi-lagi studi efisiensi asuransi syariah masih didominasi Malaysia ya dengan 19 total publikasi, kemudian diikuti dengan Saudi Arabia. Dan Indonesia masih menduduki peringkat ketiga ya. Sama dengan Inggris juga. Sama ini khususnya di penelitian studi takaful secara umum ya. Tapi kita melihat di sini mulai banyak dari penulis-penulis Amerika, kemudian Turki yang kemudian tertarik membahas efisiensi asuransi syariah. Baik, next slide. Kemudian ini beberapa jurnal yang sering menuliskan asuransi syariah ya. Memang kalau kita lihat di sini beberapa jurnal itu memang bukan dalam jurnal yang paling top ya, tapi memang mereka diantaranya yang sering mempublikasikan studi tentang efisiensi asuransi syariah. Maka memang kita perlu kuat di teori dan lain sebagainya agar mempublikasikan efisiensi asuransi syariah itu di jurnal yang lebih tinggi lagi. Oke, next. Nah, ini judul yang paling dirujuk tentang efisiensi asuransi syariah, yaitu adalah The Cost Efficiency of Takaful Insurance Companies. Ini kalau nggak salah ditulis oleh kader ya dari Malaysia. Sehingga kemudian itu menjadi banyak yang merujuk, karena mungkin juga yang mengawali tulisan-tulisan tentang efisiensi takaful insurance companies. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ini yang paling menarik. Ini perlu saya tekankan. Jadi apa yang membedakan sistematik dengan bibliometrik? Jadi kalau sistematik itu lebih cenderung kepada isinya sebenarnya, bukan lapisan kulit tadi. Kalau tadi itu sebenarnya kita bisa sampaikan itu kulit dari studi-studi. Nah, yang paling penting adalah ketika kita di sistematik literatur review, kita download hampir full text-nya, kita usahakan sampai request email dan lain sebagainya ada beberapa yang berkenan, atau bahkan kita sampai nggak dapat full text-nya sehingga kita tidak jadikan sebagai bagian yang dianalisis. Nah, kalau kita lihat di sini model analisis yang sering dipakai dalam melakukan studi efisiensi itu adalah pertama adalah data development analysis. Ini sudah banyak penulisnya di Indonesia ya. Saya kira kalau kalian masih pakai itu juga masih relevan gitu ya. Cuma memang perlu disinggung lagi. Ya, kadang-kadang dengan metode yang berbeda itu hasilnya berbeda, dan cenderung banyak kalau kita disuruh apakah yang menjadi novelty atau hal yang baru, maka kita harus kemukakan, entah itu dengan metode terbaru, metode yang masih sedikit ya. Nah, itu tantangannya. Kalau kita menulis dengan metode efisiensi asuransi syariah dengan metode yang sama, apa yang membedakan dengan studi-studi sebelumnya? Kemudian diikuti yang masih agak dalam jumlah yang lebih sedikit, stokastik, MPI. Ya, MPI itu sebenarnya lanjutan dari data development analysis. Kemudian regression analysis yang paling sedikit yang masih digunakan adalah Treynor-Sharp ratio dan ARS model. Baik, kemudian
dari sisi kanan, dari hasil studi efisiensi asuransi kita juga ketika membaca kita bisa bagikan 3 tema utama ya. Pertama ada yang membandingkan. Ada yang membandingkan antara asuransi syariah di belahan-belahan negara lain, ada juga yang membandingkan antara asuransi syariah dengan konvensional dan lain sebagainya. Kemudian ada juga indikator-indikator yang kita bagi di sini antara variabel yang berpengaruh signifikan dan tidak signifikan. Ya, walaupun sebenarnya waktu saya baca-baca lagi sebenarnya harusnya lebih baik lagi ya, artinya lebih banyak yang bisa kita tuliskan ya. Tapi memang ini karena publikasi perdana, ya kita syukuri apa yang ada, tapi kita jadikan semangat perbaikan ke depan. Baik, kemudian next slide. Nah, ini menarik. Penelitian masa depan, lagi-lagi sebagai ciri khas dari studi literatur, maka kalau kalian pengen meneliti efisiensi asuransi syariah, maka kita sarankan contoh, gunakanlah metode yang lain, bukan data inflow analysis atau yang sudah disebutkan. Yang belum banyak digunakan adalah fuzzy set qualitative comparative analysis. Nah, ini tentunya dilakukan bersamaan dengan DA. Artinya ada tambahan studi tentang fuzzy set kualitatif. Apa itu metode fuzzy set? Itu ada chapter sendiri ya, atau mungkin kita ada di studi kita coba rujukan ada di artikelnya. Jadi kalian bisa baca ada yang menulis efisiensi asuransi. Setahu saya sih itu masih konvensional, tapi metodenya sudah mulai mix antara kuantitatif kualitatif. Kemudian hal-hal yang perlu diuji lagi diantaranya adalah variabel-variabel yang tidak signifikan. Contoh human capital dan lain sebagainya, regulasi itu dinyatakan di beberapa studi tidak signifikan pengaruhnya. Maka ketika tidak signifikan pengaruhnya, ini bisa memunculkan motivasi untuk menguji kembali ya, apakah kemudian benar-benar tidak signifikan atau signifikan. Kemudian ada metode-metode lain seperti yang masih sedikit tadi ya dengan metode SFA ataupun NPI. Baik, kemudian next slide. Nah, saya kira itu materi kita hari ini. Ya, nanti selengkapnya untuk materi kedua, insya Allah kita bisa share baik dari PPT dan juga artikelnya ya. Tapi memang untuk materi yang pertama tadi masih proses publikasi dan masih dalam tahap revisi. Semoga juga bisa kita segera bagikan ya. Maka harap sabar nanti di grup bisa stay ya. Nanti kalau misalnya sudah dapat materinya dan dengan artikelnya semuanya, nanti silahkan leave, tidak masalah. Jadi itu hanya grup sebagai untuk mengakomodir kalau ada beberapa rekan-rekan yang hadir sudah mengikuti acara belum dapat sertifikat ataupun belum dapat link materi, maka akan tetap kami layani dengan baik. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Azhar dan Kak Fikri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kesimpulan dari materi tersebut adalah beberapa penelitian yang membandingkan tingkat efisiensi satu perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi lain. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa asuransi syariah lebih efisien daripada asuransi konvensional. Sebenarnya keduanya memiliki produktivitas yang sama, tetapi asuransi konvensional mengalami penurunan produktivitas. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menyalakan mic-nya, lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan secara to the point.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silahkan mengisi link absensi terlebih dahulu. Oh, ada yang bertanya satu. Itu ada yang bertanya itu kayaknya. Iya, Pak, ada yang Tolong bertanya dibacakan. dari Garnis Purbo. Apakah model analisis bisa dapat mempengaruhi isi jurnal? Oke, baik. Mungkin dijawab dulu model model analisis ya. Oke, mungkin mau dijawab dulu mungkin dari apa namanya Fikri atau Francisca. Nanti saya coba melengkapi. Oke, mungkin atau mungkin karena pertanyaannya mungkin masih umum ya, atau Garnis mau menyampaikan secara langsung, pakai apa namanya, pakai langsung secara langsung. Nah ya, oke, berarti Fikri dulu atau Fikri mau jawab? Oke, dari pertanyaannya yang menurut saya sih model analisis itu, oke, ini saya bacakan dulu pertanyaannya. Model analisis bisa dapat mempengaruhi isi jurnal. Kalau menurut saya sangat berpengaruh karena model analisis ini yang menentukan bagaimana kita meneliti suatu isu dari jurnal tersebut. Jadi ketika kita menggunakan satu isu nih, tapi kita menggunakan model lain yang biasa digunakan oleh peneliti lain, maka hasilnya akan berbeda gitu. Jadi kesimpulannya, memang model analisis itu bisa sangat mempengaruhi isi dari jurnal tersebut. Seperti itu. Mungkin Pak Azhar bisa melengkapi, Pak. Oke, baik. Mungkin saya melengkapi ya pertanyaannya yang bagus dari Garnis ya. Memang model analisis itu pasti tentunya akan melahirkan isi jurnal. Itu mungkin maksudnya isi kesimpulan dari jurnal atau artikel itu ya. Artinya sangat mempengaruhi apa namanya isi dari jurnal tersebut. Kalau kita lihat tadi, jadi kalau kalian misalnya meneliti atau yang disebut novelty ataupun hal baru, itu diantaranya selain objek ya. Kalau teman-teman itu kalau mengganti objek aja, itu misalnya kita meneliti efisiensi asuransi syariah di Indonesia, sekarang kita pindah ke Malaysia, itu juga sudah ada hal yang baru, cuma masih cukup lemah. Nah, di antara hal yang baru yang cukup apa namanya dilihat gitu ya, dipertimbangkan adalah hal baru dari metode. Karena setiap metode itu runtutannya berbeda dan hasilnya pun juga berbeda. Ya. Sehingga itu yang menjadi menarik. Atau bahkan teman-teman begini, kalau metode dia pakai satu metode, saya pakai dua metode, itu juga pasti akan berbeda. Ya, contoh misalnya data development analysis itu paling umum digunakan melakukan studi efisiensi. Tapi dari peneliti-peneliti awalnya, penggagas dari data development analysis atau DEA itu, kemudian ada yang mengembangkan MPI. Malcolm Fish itu nama orangnya, Production Index itu ya, MPI itu. Dia lanjutan dari DEA tadi. Sehingga kemudian banyak teman-teman yang menggabungkan dua hal itu, DEA dan MPI. Sehingga menjadi hasil yang lebih ada hasil analisis yang bertambah gitu. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan kenapa artikel atau jurnal ini punya novelty. Beberapa saya melihat ada jurnal yang masuk ke Scopus juga dengan menggunakan DEA dan MPI. Jadi itulah yang kemudian ini ya mengubah macam ya, kayak pisaunya beda, hasil potongannya juga beda. Itu model analisis. Ini juga hasil dari sistematik dengan bibliometrik juga berbeda. Secara sistematik mungkin agak lebih tajam arahnya, tapi kalau bibliometrik dia hasil analisis akhir atau kesimpulannya masih cukup umum. Baik, itu jawaban dari kami ya. Arum, mungkin diklasifikasi lagi kalau ada pertanyaan, berarti ini udah ada pertanyaan lagi nih. Ada yang bertanya lagi, Pak. Dari Ainun Amiroh, perbedaannya antara asuransi dan takaful dalam Islam. Silakan ya Bang bantu jawab. Ini Francisca bisa ini.
Ya, tadi sudah dijelaskan sebenarnya di awal bahwa perbedaan antara asuransi dan takaful itu terletak pada perbedaan konseptualnya gitu ya. Kalau misalkan asuransi syariah atau takaful itu mereka tidak memperjualbelikan resiko, tetapi resiko itu ditanggung atau didistribusikan di antara para peserta asuransi syariah seperti itu. Tetapi berbeda halnya dengan asuransi konvensional. Kalau asuransi konvensional itu adanya pemindahan risiko dari tertanggung, yaitu adalah nasabah asuransi kepada pihak perusahaan mohon maaf, kepada pihak perusahaan asuransi seperti itu. Itu terletak pada konseptualnya saja. Seperti itu. Cukup? Kemudian Fikri mungkin menambahkan sebelum nanti ada yang satu bertanya. Fikri mungkin nambahkan apa tadi jawaban untuk perbedaan antara takaful dan asuransi. Menurut saya sih sama Pak, itu Pak, karena memang beda konseptual dan dasar dari pendiriannya pun juga berbeda Pak. Karena dalam Islam takaful sendiri itu berdasarkan Al-Quran, dan di asuransi konvensional pun berlandaskan pada undang-undang yang ada, seperti itu Pak. Ya, baik. Kemudian saya sedikit menambahkan ya, ini rekan-rekan pertanyaan yang bagus, dan ini yang menjadi tugas kita dari akademisi dan asosiasi dan lain sebagainya ya, untuk edukasi masih banyak ya. Memang apa namanya perbedaan, saya pengen ngasih jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi ketika konvensional itu dia adalah jual beli resiko atau pindah resiko gitu ya. Jadi orang motifnya ikut asuransi itu adalah dia bayar sedikit biar nanti klaimnya banyak, kan? Misalnya contoh saya ungkapkan, misalnya iuran 100.000 per bulan, 1 tahun 1,2 juta. Berapa uang pertanggungannya? Bisa menjadi 10 ataupun puluhan juta. Misalnya taruhlah 50 juta. Oke, nah kemudian ketika bulan pertama dia iuran 100.000. Bulan kedua 200.000. Bulan ketiga, nah kadang-kadang ada motif-motif yang namanya moral hazard ya. Moral hazard itu dan ini saya pernah waktu saya kuliah tentang asuransi pun, guru saya juga diantaranya dosen saya juga bekerja di industri asuransi. Dia cerita bahkan ada yang sampai misalnya, waduh saya kalau bayar 200.000 nggak dapat apa-apa dong. Harusnya dapat uang pertanggungan tadi, misalnya 50 juta. Caranya gimana? Misalnya apa yang ditanggung? Motornya ditabrakkan sendiri. Jadi dia nabrakin motor. Kalau saya bayar 200.000, motornya rusak, tapi dapat 50 juta gitu ya. Jadi dikira dengan seperti itu untung. Bahkan ada, kalau teman-teman pernah cek lagi ya, ada kasus bunuh diri ataupun orang meninggal dengan menerjunkan di salah satu danau atau bendungan di Jakarta ya. Ternyata ditelisik itu ternyata dalam rangka untuk mendapatkan uang klaim asuransi. Nah, ini yang berbahaya ya. Kalau terjadi demikian, maka asuransi konvensional itu ya seperti bayar sedikit tapi pengennya dapat banyak. Kalau orangnya meninggal kan, padahal baru bayar sekitar 1 tahun pertama misalnya ya, 1 tahun pertama asuransi jiwa, sedangkan orangnya dianggap meninggal. Atau bahkan ada beberapa cerita yang lebih miris dari itu, ada seseorang yang sengaja dibunuh, atau bahkan ada jari yang sengaja dipotong. Tapi tentunya klaim ada satu film juga yang saya lupa judulnya. Itu juga sama, masalah ini hilang. Ada kalung berlian hilang. Kemudian itu padahal udah diasuransikan juga. Nah, asuransi disuruh mengganti kehilangan itu, tapi ternyata ada kelompok pencuri yang jadi bintang di film itu ya. Intinya itulah kejar-kejaran. Artinya asuransi pun tidak bodoh juga. Artinya mereka biasanya mengeluarkan detektif atau bahkan mengkaji, ini loh potongan yang dipotong secara sengaja, ini yang akibat kecelakaan. Nah, ini di asuransi syariah itu seharusnya tidak ada niatan seperti itu. Karena ketika misalnya kita asuransi syariah, kita bayar, ketika ada yang kena musibah, macam-macam, itu kita sebagai orang yang berbagi. Oh iya, uang saya memang mungkin diperuntukkan berbagi tadi, resikonya dipakai oleh orang yang sedang mengalami musibah. Sehingga itu sangat-sangat berbeda. Makanya akadnya adalah tabarruk. Ya. Intinya kalau kalian misalnya uang kayak mayoritas di mahasiswa, misalnya gambaran sederhananya punya uang kas kelas
kemudian ada yang meninggal ataupun ada yang dapat musibah, kalian berikan sebagian dari uang kas itu. Nah, itu mirip dengan prinsip takaful sebenarnya. Baik, mungkin itu jawaban saya ya. Jadi sangat-sangat berbeda prinsip berbagi dengan prinsip pindah atau beli resiko dari ya. Oke ya. Oke, baik, mungkin pertanyaannya itu baik. Satu lagi kayaknya ada yang bertanya juga ini. Caranya untuk menjadikan ini siapa dulu nih, atau Siti ini Arum, silahkan moderatornya. Dari Siti Syarah, silahkan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai analisis bibliometrik tadi yang disampaikan oleh Ibu Siska ya. Tadi kan ada kayak diagram-diagram gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa sih pentingnya memakai analisis bibliometrik dan apa keuntungannya memakai analisis bibliometrik dan apakah bibliometrik itu sama dengan analisis Fosviewer? Terima kasih. Tunggu sih ya. 1 kali 24 jam, 2 kali. Ya, ini langsung dijawab. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Oh iya. Mungkin saya akan menjawab sedikit gitu ya. Mungkin nanti apabila ada tambahan bisa dilengkapi oleh Pak Azhar gitu. Jadi pentingnya diagram-diagram tadi dalam analisis bibliometrik itu adalah untuk, jadi kan gini, arah pertanyaannya tadi adalah pentingnya analisis bibliometrik seperti itu ya. Nah, analisis bibliometrik itu penting karena dengan melakukan analisis bibliometrik itu kita dapat menentukan penelitian yang baru gitu. Kita juga dapat mengetahui kesenjangan penelitian antara penelitian itu dengan yang lain dalam suatu studi ilmu. Jadi itu sangat penting gitu. Nah, Fosviewer itu adalah salah satu alat yang dipakai untuk analisis bibliometrik, dan alat Fosviewer ini dapat digunakan untuk menentukan ide penelitian yang baru seperti itu. Apakah cukup atau masih ada yang kebingungan? Baik Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih. Ya, baik, mungkin Pak Azhar ada tambahan Pak. Ya. Saya menambahkan untuk tadi analisis apa bedanya analis. Jadi Fosviewer itu adalah salah satu alat untuk melakukan analisis bibliometrik ya. Jadi salah satu alat pentingnya adalah pakai aplikasi Fosviewer. Tapi apakah hanya Fosviewer saja? Sebenarnya tidak. Ada Biblioshiny juga yang diantaranya ya. Banyak kan bahkan mengkombinasikan antara keduanya. Sebenarnya juga ada alat lain sebenarnya, POP atau Publish or Perish itu juga sangat digunakan terutama dalam menganalisis citasinya. Gitu ya. Jadi ada beberapa tools gitu ya, beberapa tools atau alat software untuk melakukan analisis bibliometrik. Dan apakah penting tadi ya, jadi semakin semuanya bisa kita gunakan itu nanti hasilnya semakin bagus. Kemudian pentingnya lagi jadi studi bibliometrik itu adalah untuk mengetahui riset gap. Nah, diantaranya pakai bibliometrik. Riset gap itu apa sih? Riset gap itu adalah gap itu jurang atau kesenjangan. Nah, penelitian saat ini kadang-kadang mahasiswa ketika ditanya misalnya ataupun kita meneliti apa? Oh, saya meneliti ini. Tapi belum tahu kenapa kok meneliti itu gitu lah. Jadi hanya tergantung kepada keinginan atau niatan. Padahal ini sebuah dasar yang ya bisa dibenarkan tapi sangat lemah gitu ya. Mana justifikasi atau pembenaran yang paling, atau bukan istilahnya penguatan alasan kenapa memilih judul itu ya karena kita berbasis melakukan studi literatur, diantaranya bibliometric review ya, diantaranya itu. Ketika kita lakukan bibliometrik kan kita tadi ada gambaran-gambaran besar, sehingga misalnya contoh kita sampaikan tadi masalah yang paling belum banyak kan ada yang di produk family takaful atau asuransi jiwa syariah, kemudian efisiensi. Tapi model-model tentang penelitian produk asuransi syariah yang baru itu belum banyak yang melakukan studi. Nah, itu contoh. Jadi kita harus berdasarkan itu. Jadi itu kalau kalian misalnya pengen judul kita di sebuah pengajuan jurnal ataupun PKM ya
maka kita perlu justifikasi itu. Artinya ini loh yang kita teliti itu memang baru, bukan lagu lama yang diputar-putar terus, tapi ada yang baru. Di mana ada yang baru? Karena ada basis yang kita baca tadi dari capture yang luas tentang bibliometrik tadi. Oh, ini kesana sana. Oh, yang masih sedikit ini. Tadi ada juga yang tren ya. Tren itu yang semakin populer itu yang ini. Nah, maka kalian bisa kembangkan. Jadi studi yang kita lakukan itu bisa menambah kemajuan. Wah, itu yang harus kita tekankan dalam ketika menulis atau menentukan judul riset. Baik, mungkin itu saja. Ini ada tambahan pertanyaan ya, Arum ya? Coba kalau kamu cek, Arum, di chat. Iya, Pak. Dari Cut Mutia. Apakah dari sebagian atau seluruh hasil analisis tadi bisa dijadikan sebagai acuan penulisan jurnal? Mungkin ada tipsnya bagaimana cara memilih jurnal yang tepat untuk dijadikan jurnal acuan dalam penulisan penelitian. Ya, silakan Francisca. Ya, baik, merujuk kembali kepada tujuan daripada analisis bibliometrik itu adalah bisa untuk menemukan ide penelitian baru ataupun menemukan kesenjangan penelitian dalam suatu studi ilmu gitu. Jadi dari hasil analisis bibliometrik tadi bisa ditemukan atau dicari peluang yang mana sekiranya ide penelitian yang belum banyak diteliti oleh para peneliti gitu. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu ide penelitian yang baru gitu untuk memunculkan penelitian yang baru. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, mungkin kalau saya izin menambahkan yang tentang tadi ya. Jadi kalian tinggal pilih tulisan bibliometrik dan literatur review. Itu aja. Jadi gimana carinya? Klik aja di Google Scholar, bibliometrik atau literatur review gitu. Jadi itulah yang kemudian saya mau meneliti apa gitu kan. Karena apa, literatur review itu biasanya mereka itu mencari literatur yang banyak, dikumpulkan, kemudian kan disampaikan. Nah, kamu kemudian membaca, apalagi kalau sudah disebutkan ini loh ke sana, ini ke sini, itu udah dapat judul sebenarnya. Jadi sebenarnya dapat judul. Nah, ini menarik. Jadi dapat judul penelitian dari membaca penelitian. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan kan kita cari judul itu jalan-jalan, naik motor, lihat kanan, lihat kiri. Nah, itu kadang pembenarannya ataupun penguatan alasannya cukup lemah karena itu yang kamu lihat. Tapi ketika kita membaca jurnal, kemudian artikel-artikel, terutama bibliometrik, literatur review, kan kita udah dibuatkan gitu. Kemudian kita tinggal baca, apalagi kalau dia bisa mengarahkan ke satu topik tertentu, udah itu jadi langsung judul. Silahkan ajukan judul itu kepada pembimbing ataupun dalam rangka misalnya pengajuan PKM, riset. Nah, saya kira insya Allah itu peluangnya lebih besar untuk diterima. Ya, mungkin itu tambahan jawaban dari Cut Metia. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi itu sepertinya, Arum. Ada lagi dari Wis. Saat pembiayaan di lembaga keuangan syariah biasanya terdapat biaya asuransi takaful di dalamnya. Nah, itu kan hanya dibayarkan sekali di awal pembiayaan. Apakah itu cukup mengcover selama orang yang pembiayaan tersebut, dan apakah setelah pembiayaan selesai orang tersebut tetap terdaftar sebagai pemegang hak asuransi takaful? Oke, ini mungkin saya langsung jawab ya. Baik, memang ini agak cukup praktis ya, tapi pada dasarnya asuransi syariah itu biaya asuransi itu dilakukan ada jangka waktunya ya. Misalnya kalau misalnya gini, saya analogikan ya sedikit dengan BPJS gitu. Kalau kalian stop bayar BPJS, apakah pertamanya dianggap tetap bisa dapat pengobatan gratis? Jawabannya pasti nanti ketika klaim di rumah sakitnya tanya, loh Pak, ini BPJS-nya nggak aktif, atau ini sudah tidak bayar terus tidak diaktifkan sama BPJS. Nah, misalnya seperti itu. Sama dengan ketika peserta biaya asuransi secara secara insidental kalau saya, karena ini ada kegiatan tertentu ya, contoh ketika pembiayaan. Jadi untuk jangankan pembiayaan, kalau kalian misalnya sekarang ya hampir bahkan sekarang kalau kalian beli
Shopee, kemudian pesan bahkan pesan apa namanya pesan Traveloka gitu. Sekarang langsung ada kayak mau pakai asuransi gitu ya. Maksudnya apa? Contoh, misalnya booking hotel ada asuransi sekian gitu ya. Kalau seandainya mau cancel, katanya cancel bisa gitu ya. Cancel tuh bisa gitu. Untuk biar mereka nggak macam-macam, kita suruh bayar asuransi, misalnya taruhlah 10.000. Nanti kalau kita bayar 10.000 itu, terus kemudian kita cancel kok gagal, pihak hotel nggak mau, aplikasinya bermasalah, kita dapat klaim dari apa yang sudah kita bayarkan tadi ya, meskipun hanya 10.000. Mungkin booking apa namanya tempatnya mungkin 500.000, sebenarnya itu bisa tetap kembali. Nah, itu contoh. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Wisnu ini ya berarti selama dia mengangsur pembiayaan ya, kalau pembiayaannya sudah selesai lunas berarti sudah tidak di-cover lagi. Artinya kalau ada kejadian-kejadian buruk selama proses pembiayaan, maka asuransi ini bisa memberikan ini. Sama dengan kalau kita misalnya ya kalau perjalanan naik bis itu rata-rata udah wajib asuransi. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman pakai bis, kereta api itu semuanya dari biaya yang kita bayarkan udah mencakup asuransi. Kalau kita terjadi apa-apa itu bisa klaim asuransi. Artinya selama, tapi kalau udah nggak naik lagi, udah turun, udah sampai rumah ya udah nggak bisa lagi gitu ya. Oke, mungkin itu jawabannya untuk Yusuf ya. Baik, mungkin ada pertanyaan masih ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami dari para pemateri sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya dan pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif dalam sesi tanya jawab ini. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada pagi menjelang siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari 3 pemateri. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri pada hari ini bermanfaat dan bisa mengembangkan kreativitas dan inovatif kita. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak dan kakak-kakak pemateri yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait penyuluhan studi takaful, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Saya Arum Mawadati Mutaharah, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semoga ilmu yang sudah kita terima tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini, dan terima kasih juga pada para narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kita memasuki ke penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan di room chat. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara pembagian pemenang bagi 10 orang beruntung atas nama yang pertama yaitu dengan atas nama Siti Syaroh, yang kedua Yusuf Wisnu Nugroho, yang ketiga Cut Mutia, yang keempat Sinta Puspita Dewi, yang kelima Fitri Yuliani, yang keenam Naswa Fatia Ramadhani, yang ketujuh Miftahul Jannah, yang keempat Difka Agustina, yang kesembilan Thabit Al-Husaini, dan yang terakhir Faiz Adib Bavana. Selamat kepada para pemenang yang beruntung. Untuk para pemenang bisa konfirmasi kepada panitia untuk nomor e-wallet bisa berupa OVO, Shopee Pay, GoPay, dan lain-lain, dan mohon ditunggu untuk pengirimannya. Selanjutnya, sebelum acara benar-benar berakhir, maka akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan saya pandu selaku MC, bisa dinyalakan semua kameranya.
1, 2. Selanjutnya, terima kasih. Masih di mute. Oh, Aini. maaf. Maaf ya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara penghujung, yaitu marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang menyukseskan acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Saya Nur Aini selaku Master of Ceremony mewakili semua panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.